Perkataan ulama tersebut? Saya Ustaz. Ya, silakan Zikra. Perkataan ulama tadi adalah menjelaskan tentang Allah, bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Ilmiha laisa kamitslihi syai'. Bagus. Ada lagi yang tahu apa isi dari perkataan ulama yang ada di Lauh Mahfuz yang tadi kita baca? Saya Ustaz. Ya, baca. Silakan. Hal mahmud atau batasan menurut ulama ahli sunnah adalah sesuatu yang memiliki bentuk baik kecil maupun besar, sedangkan Allah tidak seperti itu. Pintar baca. Nah, dalam hal ini bagaimana perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Ada yang tahu? Ayo, siapa? Coba Zahara. Man zama anna ilahana mahdud faqad jahilal khaliqal ma'bud. Makanya barang siapa yang berkeyakinan bahwa Allah memiliki bentuk dan ukuran, maka sesungguhnya dia tidak mengenal Tuhan yang wajib disembah. Iya, benar, bagus. Apa kata Imam Abu Ja'far At-Tahawi? Coba orang. Wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil basyari faqad kafar. Maknanya, barang siapa yang mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Bagus. Siapa yang tahu perkataan seorang ulama yang bernama Imam Ahmad Ar-Rifai? Coba kita bacakan sama-sama saja ya. 1, 2, 3. Siapa yang tahu apa artinya? Saya Ustaz. Coba Askar. Puncak pengetahuan seorang hamba akan Allah adalah meyakini akan keberadaannya tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk dan tanpa tempat. Bagus. Jadi kita tidak boleh mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk. Ayo, ada yang tahu apa itu makhluk? Makhluk itu segala sesuatu selain Allah, Ustaz. Hebat Jihan. Ayo, contoh makhluk apa saja? Manusia, Ustaz. Batu, jin, kucing, lahat, ayam, malaikat, Ustaz, langit, aras, laut, bumi, dan sebagainya. Iya, bagus. Intinya, segala sesuatu selain Allah adalah makhluk. Maka Allah tidak boleh disifati dengan sifat makhluk. Sifat untuk Allah haruslah sempurna dan layak baginya. Ayo, masih ingat tentang kalimat tanzih yang sering kita hafalkan setiap hari? Kalimat tanzih itu apa, Ustaz? Kalimat tanzih adalah kalimat yang mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluknya. Contoh sifat makhluk itu seperti duduk, bersemayam, jalan-jalan, naik turun, diam, makan, minum, cemburu, tertawa, tersenyum, dan lain sebagainya. Jadi Allah tidak boleh disifati dengan sifat demikian. Paham Arkana? Paham, Ustaz. Baik, sekarang ayo sama-sama kita bacakan kalimat tanzih agar teman-teman baru kita juga tahu. Yang serentak ya. 1, 2, 3.
kasih. Masya Allah, barakallahu fikum. Ustaz doakan semoga kalian semua menjadi generasi penegar akidah Rasulullah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mampu membentengi umat dari ajaran sesat para mujasim di bumi Aceh ini, bahkan untuk seluruh Indonesia. Amin. Mujasim itu apa, Ustaz? Mujasim itu adalah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Mereka mengatakan dan meyakini Allah bersemayam di arsy. Terkadang juga mereka mengatakan Allah ada di langit. Sedangkan kata-kata itu tidak boleh diucapkan dan tidak boleh diyakini, karena itu adalah kata-kata kufur. Hati-hati dengan orang-orang demikian. Ustaz, ada teman Faris di sekolah. Dia bilang Allah ada di langit, tapi Faris langsung bilang kalau Allah itu ada dapat tempat. Allah tidak butuh tempat. Dan Ustaz juga bilang begitu, Ustaz. Jadi ya Allah itu di arsy. Itu salah kan, Ustaz? Waliyahumillah, itu salah. Yang benar adalah Allah ada tempat-tempat. Allah lah yang telah menciptakan tempat. Allah tidak butuh tempat. Karena jika dikatakan Allah itu bertempat, berarti sama dong dengan makhluknya, sama-sama bertempat. Sedangkan tempat adalah makhluk Allah, dan Allah tidak butuh pada makhluknya. Faham anak-anak? Sekarang Ustaz mau tanya, langit tempat siapa? Bumi tempat siapa? Tempat manusia, jin, hewan, dan tumbuhan. Bagus. Allah lah yang telah menciptakan semua tempat tersebut. Allah tidak butuh tempat, karena butuh kepada sesuatu menunjukkan lemah. Sifat lemah bukanlah sifat Tuhan. Allah Maha Kuasa, mustahil bersifat lemah. Jadi Allah tidak butuh kepada makhluknya. Paham anak-anak?